Halo, kita ketemu lagi di tugas ketiga atau praktikum 3 dari mata kuliah jaringan komputer MSCM 4204. Di tugas ketiga atau tugas praktik ketiga ini kita diminta ada 4 tugas, dan di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer, menggunakan bantuan aplikasi sebagai simulasinya. Nah, tugas yang pertama, kita diminta membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi, tugas yang pertama ini kita menghubungkan 4 buah komputer dengan sebuah switch, dan tugasnya dia bisa ping masing-masing komputer tersebut. Baik, akan kita coba. Pertama kita membuat PC dulu. Oh sorry, kenapa ini opsi 4? Oh ya, karena saya tadi pakai ya. Baik, ada 4 buah PC dan 1 buah switch nantinya ya. Network switch, kita menggunakan 1 buah switch. Oke. Nah, baik, kita konfigurasi dulu di sini. Kita pakai nama belakang. Biar mudah diingat ya. 10.1. Biar tidak susah. Oke, kita buat IP-nya 10.1 subnet, klik aja akan otomatis. Baik, kemudian ke PC yang kedua sama, kita gunakan 2. Oke, yang ketiga baik. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 buah komputer dan masing-masing sudah memiliki IP. Kita hubungkan ke 4 komputer ini dengan kita hubungkan dia menggunakan kabel dari PC ke router. Oke. Sebentar, harusnya kita buka. Saya mau coba dari sini. Oh, nggak ada ya, otomatis ya. Baik, sama aja sih. Nah, sekarang semua sudah terhubung. Oke. Sudah on semuanya. Oke. Sekarang kita tinggal coba untuk melakukan ping. Ini dari 10.1 kita ke 10.2, 192. 10.2. Nah, oke, dia sudah bisa ping. Kita ketiga.
sempat. Kita coba komputer yang kedua. Satu dulu dia coba ping, oke. Kedua dia sendiri, ketiga, empat. Oke, komputer ini juga sama. Ping 192, 168, 10, 1. Oke, dia bisa replay. Komputer yang IP2 dia bisa replay. 3 dia sendiri, kita lewatin langsung ke 4, dia juga replay. Sekarang kita coba dari komputer yang keempat. Ping 192, 168, 10.1. Iya, dia replay juga. Kedua replay, ketiga replay, keempat replay. Baik, tugas nomor 1 sudah selesai. Poin nomor 1 sudah selesai, maksudnya keempat komputer sudah bisa melakukan ping. Dari konfigurasi sederhana ini adalah jaringan komputer sederhana. Di sini sebenarnya dia sudah bisa untuk sharing file, sharing komputer, sharing printer dan lain sebagainya. Mereka sudah bisa berbagi device atau resource masing-masing komputer yang dalam jaringan itu. Baik, sekarang kita ke poin kedua. Buat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, ini sudah ada 4 komputer. Kita tambah 1 HTTP. Satu HTTP di sini. Baik, sekarang kita hubungkan dia dengan kabel. Baik. Oke, jadi kelima harusnya sih ya. Oke, ininya belum kita setting. HTTP server. Satu 192, 168, 10. Karena ini server, kita kasih misalnya dia 100. Baik. Service on. Oke. Sekarang kita coba dari sini ping 100. Oke, dia sudah bisa ping. Kita coba web browser. Kita akses ke IP-nya server tadi ya. Nah, kita sudah lihat, kita sudah bisa membuka browsernya di sini. Oke, kita coba lagi komputer yang satunya. Harusnya dia juga sudah bisa ping juga. Nah, oke, dia bisa ping. Kita buka juga browsernya. Oke, kita bisa buka di sini. Kita 3. Kita coba ping dulu. Oke, replay. Kita coba lagi buka web browser. Baik, aman. Kita coba ya PC yang keempat. Nah, PC keempat pun sudah replay. Sekarang kita buka.
Oh iya, maaf sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri. Saya Heri, mahasiswa UT Banjarmasin, jurusan Sistem Informatika, Sistem Informasi, NIM 0446 33398. Mohon maaf, saya lupa memperkenalkan diri depan tadi. Baik, sekarang kita coba di sini 192 168 10 100. Baik, keempatnya sudah bisa mengakses HTTP servernya ya. Jadi dengan ini artinya kita sudah mampu untuk mengakses HTTP server yang dikoneksikan ke switch tadi. Baik, kita melaju ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, jadi pengertiannya di sini adalah kalau tadi kita membuka web browser menggunakan IP 192.168.10.100. Nah, DNS atau Domain Name Server itu mengubah IP itu menjadi sebuah nama yang mudah diingat. Ya contohnya kalau di internet ada google.com, detik.com. Nah, itu lebih mudah diingat daripada kita mengingat IP. Syukur kalau IP versi 4 ya. Kalau IP versi 6 panjang lagi akan susah untuk mengingatnya. Nah, DNS gunanya adalah untuk menyingkat IP ini atau merubah IP ini. Jadi kita tidak perlu mengingat IP, kita perlu hanya mengingat namanya. Nah, DNS ada dua macam ya. Bisa kita pasang di server HTTP langsung atau kita membuat DNS server terpisah. Kita coba dulu satu ini. Kita coba dulu ya. Contohnya nih. Namanya kita coba di sini kita bikin yang mudah lah. Tugas.com. Nah, kita on kan, addressnya kita isi alamat dari HTTP server 192.168.10.100. Kita isi di situ. Oke. Nah, sudah jalan, servisnya sudah jalan. Baik. Sekarang kita buka dari PC 1. Buka. Nah, kalau tadi kan kita mengaksesnya kan kita harus hafal nih 192.168.10.100. Seperti ini kita menghafalnya kan. Nah, dengan menggunakan DNS server kita tidak perlu menghafal itu gitu loh. Kita bisa membuatnya dengan tadi kan kita kasih nama tugas.com. Oh iya, sorry. Satu yang kelupaan yaitu kita merubah ini konfigurasi IP DNS servernya belum kita isi. Nah, DNS servernya belum kita isi. Kita harus isi dengan 192.168.10.100. Baik, ini yang sudah kita isi, kita coba ya. Masih nggak mau ya. Interface static.
Bentar kita cek. Oh, kenapa dia kosong? Oh iya, saya lupa. Tadi tidak klik add ya. Baik. Kita coba dulu. Nah, tadi kelupaan, belum saya klik add. Nah, di sini PC1 sudah bisa connect. Tidak harus lagi kita menghafal IP, cukup tugas.com. Kita sudah bisa akses. Nah, yang lain juga ya, misalnya kita ganti dulu config DNS-nya. Kita isi dulu DNS-nya semuanya. Nah, kita coba dari sini. Semuanya harusnya sudah bisa akses ke tugas.com. Lambat ya. Nah, komputer 2 sudah bisa tugas.com. Komputer 3 Nah, dan komputer keempat aduh, sepertinya agak lama sekali nih. Tugas.com. Baik, keempat PC sudah bisa mengakses HTTP server dengan menggunakan DNS tanpa harus menggunakan IP. Kita menghafal IP. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, ya, kita menggunakan DNS yang terintegrasi di server yang sama dengan server HTTP. Kita juga bisa menggunakan server tersendiri ya, terpisah. Misalkan ini kita off kan, kita off kan. Sekarang kita coba bikin server tersendiri. Nah, kita kasih nama DNS server. Oke, 192.168. HTTP server kan 100. Nah, di sini kita bikin 10.1
110. Oke. Nah, kemudian servisnya kita pindahkan, kita on kan tugas3.com. alamatnya sekarang kita ambil dari alamat HTTP server 168.10.100. Nah, oke. Sekarang sudah terjadi, kita rubah. Nah, di sini kita rubah lagi untuk DNS-nya ya. DNS-nya bukan 100 tapi 110. Mengikuti alamat IP DNS yang terbaru. Kita coba random aja ya, acak aja ya. Oke, ping ke 100 bisa, ping ke 110. Ini ada sedikit problem. Dia connect di physical 10.110. Oh iya, salah. Apa? Aduh, sorry. Kenapa saya bikin di gateway? maaf. Aduh, harusnya di sini. Efek ngantuk ini. Nah, harusnya seperti ini ya. Masih bisa. Nah, sudah benar. Sekarang kita rubah config. Oh sudah ya. Oke, sekarang kita coba ini. Kita harus menutup aplikasi ini, terlalu banyak. Namanya baik, tadi kan kita bikin namanya tugas3.com. Nah, kita berhasil membuat DNS. Kita sudah coba DNS dalam satu server yang sama dengan HTTP dan sekarang juga dengan DNS yang terpisah. Ya, keuntungan terpisah sih sebenarnya lebih, HTTP memiliki resource yang lebih besar dan DNS lebih, apabila kita memiliki beberapa server dalam satu jaringan, lebih bagus terpisah karena DNS servernya bisa melayani beberapa server di tempat dia gitu loh, daripada yang jadi satu di servernya masing-masing. Baik, ini sudah bisa. Coba kita coba yang acak ya. Tugas 3. Nah, sudah bisa. Oke.
Jadi kita sudah berhasil membuat DNS server, HTTP server dengan sebuah suite dan 4 buah komputer. Baik, dan itu adalah poin yang ketiga dari tugas yang ketiga ini. Kemudian untuk yang keempat, nah agak berbeda. Hanya ada contoh topologi yang diberikan di sini. Ini agak berbeda dengan ini. Jadi kita membuat metode yang baru ya. Jadi ini kita hapus. Oke. Baik, di sini kita disuruh membuat ada 3 server. Ada 3 server, ada 2 PC, ada 2 switch dan ada 1 router. Baik. Kita buat 1 PC dulu. 1 PC di sini. 1 server di sini. 1 switch. Ini pakai 2950. Oke, kemudian ada 1 router. 1841 routernya yang dipakai. Kemudian 1 switch lagi. Oke. 1 PC dan 2 server. Nah, jadi seperti ini ya. Bentar kita rapikan. Baik. Ini Nah, kita sudah membuat sebuah jaringan. Nah, kita buat gini aja biar rapi. Sebelah menyebelah. Ini juga. Nah. Oke. Sekarang kita buat anunya dulu ya, IP-nya dulu. Kita config. Ini server apa ini? Pendilkom. Oke. Pendilkom.com. Pendilkom.com. Dua 168 10.1. Servisnya HTTP sepertinya ya. Oke. Baik, sudah jalan. Ini PC1. Kita kasih aja sembilan dua 168 10.2. Sudah yang pakai.
aneh tadi, dia bilang sudah pakai padahal belum. Oke. Secara teori ini harusnya sudah bisa ping. Oke. Sudah bisa ping ke sebelah. Secara teori kalau bisa di ping, harusnya dia bisa juga ping balik harusnya. Berarti kita anggap ini sudah aman. Kemudian di sini baik, itu sudah. Baru sebelahnya kita buat lagi. Ini PC 2. Oke. Sepuluh 1. Oke. Nah, server yang kedua itu ilkom.com. Terlalu kecil aja deh, ilkom.com. Tadi sana tadi 10 ini 2. Oke. Service HTTPS, betul. Kita kasih ini aja. Biar ketahuannya. ilkom.com gitu aja. Oh, ini juga ya, enaknya kita berubah biar nampak nanti kita akses yang mana. Welcome to, ini pendilkom.com gitu. Save. Oke. Nah, ini juga konfigurasi 10.10.10.3. Servisnya di ini DNS ya. Ini sih sebenarnya nggak perlu di ini kan. DNS on, namanya sini ilkom.com, addressnya 10.10.10.2.
Oke, satu dah. Baik, itu sudah. Oke, baru ke sini kita setup lagi config untuk yang ke sini 10 254. Oke. Kenapa kok belum? Oh iya. Nah, sekarang coba kita ping dari sini. Sorry, program. Ping 10 2. Oke. 3. Oke. Sudah bisa. Berarti harusnya kita buka. Dari situ sudah bisa. Oh, ini. Baik, kita coba dulu. Ini agak lambat. Oh iya ya. Kita belum ada setting anunya di sini. DNS. Itu. Di sini juga kita aktifkan aja pendilkom.com service DNS pendilkom.com 192 168 10.1. Samakan IP-nya. Oke. Nah, di sini juga kita beri DNS-nya. Nah, oh yes, kemudian kita belum lupa ya. Gateway 192 168 10.254. Baik, tugas yang diberikan adalah ping dari komputer PC0 ke PC1. Oh, ini tadi sebenarnya harus PC0 ya, bukan PC2 ya. PC0 ke PC1. Baik, coba kita ping 192 168 10.2. Wah, ini yang belum ya. Oh iya, sudah bisa. Baik, sekarang kebalikannya, yaitu dari PC1 ke PC0 kita lakukan ping. Nah, ini pun sudah bisa replay di sini ya. Itu sudah aman. Oke, satu ping PC0 ke PC1, kemudian 2 ping dari PC1 ke PC0. Oke. Kemudian yang ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Oh, ini ya. Oh, harus dibuka dari PC1.
ilkom.com. Cuma dia DNS-nya di sana ya. Oh, kalau begitu berarti kita harus rubah ininya dulu sebentar. DNS. Nah, 10 oh ini tadi belum berubah ya. 1 2 3 10.3. Ilkom. Nah, agak lambat, ada apa ya? Coba kita liatin dulu. Service DNS sudah ilkom.com. Oke. Sudah on. Ini alamatnya, coba kita lihat 10.10.3. Oke. Agak lambat ya kok browsernya. Makin lama makin lambat. Ya elah. Oke, sudah bisa di sini padahal ilkom.com config DNS-nya. Pendilkom.com. Wah, ada apa nih mereka lintas? Coba sebentar kita suruh ping dulu. Oh, ping ke situ. Oh, ini dia tidak mau. Kenapa ya? Kenapa dia time out? Kedua mau. Kenapa ke satu tidak mau?
Oke, dia sudah padahal setting. Oh, ininya belum diisi. Pesan. Iya, dia belum diisi. Sama sepertinya yang ini. Coba. Nah, coba ini semuanya. Iya, tadi lupa ya. Nah, ini gateway sudah. Ini gateway sudah. Kita coba lagi untuk ping. Nah, akhirnya dia sudah bisa. Baik, sekarang kita coba sesuai dengan instruksinya. Kebalikan ini ya sebenarnya. Instruksinya adalah 3/4 ya, sama bolak balik. Dari satu itu bisa buka ilkom, dari PC 1 bisa buka ilkom.com, dari PC 0 bisa buka pendilkom. Kita di PC 0 saat ini, berarti kita harus bisa buka pendilkom.com. Oke, pendilkom.com. Ya, kok masih lambat. Gateway sudah padahal. Posisi DNS-nya ya, DNS servernya juga kah? Oh, kenapa ini off? Yang sangat menyita waktu ini ya web browsernya. Nah, akhirnya
Nah, setelah beberapa masalah ya, ada lupa-lupa sih. Oke, akhirnya kita bisa dari PC0 kita sudah bisa buka pendilkom.com yang ada di sebelah. Sekarang kita coba dari PC1 buka ke Ilkom ini. Nah, tadi masih unresolved, sekarang kita go. Nah, oke. Akhirnya berarti semua sudah bisa terkonek, sudah bisa terhubung. Seperti yang kita lihat di sini, kita sudah bisa dari sebelah bisa membuka di grup yang sebelah yang menggunakan IP dari kelas yang berbeda, ya kan, yang sebelah 192 sekian, sebelah 10 sekian, sama-sama IP privat, cuman dia berbeda kelas, berbeda segmen. Namun tidak ada masalah dengan router yang ada, bisa menghubungkan kedua jaringan ini. Ini adalah simulasi dua network yang berbeda, bisa saling terhubung, bisa saling membuka servernya masing-masing. Jadi demikian ya dari tugas praktek kita kali ini, praktek ketiga atau praktek terakhir di mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf tadi di pembukaan saya lupa memperkenalkan diri. Saya Heri dari UT Banjarmasin, NIM 0446333398, jurusan Sistem Informasi. Dari sini terima kasih ya. Dari tugas 3 ini kita sudah melakukan 4 poin, di mana yang pertama kita membuat jaringan 4 komputer sederhana yang tanpa harus ada setting gateway, DNS dan lain sebagainya, sudah bisa berbagi file, berbagi sharing resource yang dimiliki masing-masing komputer hanya bermodalkan sebuah switch. Kemudian di tugas kedua kita masih menggunakan switch tanpa harus router, dan ada HTTP server, kita sudah bisa juga mengakses HTTP server. Dan yang ketiga menggunakan DNS, ada 2 macam DNS yang sudah saya coba buat tadi. DNS dalam satu server yang sama dengan HTTP dan DNS yang terpisah. Keuntungannya yang terpisah mungkin dia bisa menghandle beberapa HTTP server langsung, cukup dengan satu DNS begitu. Dan yang ketiga membuat jaringan yang berbeda segmen, berbeda network, dengan bantuan sebuah router, di mana router yang melakukan routing kedua jaringan tersebut, di mana dengan router itu kita akhirnya bisa mengakses web server Ilkom dan Pendilkom, yang mana kita akses dari network yang lain, dari jaringan yang lain yang berbeda segmen, berbeda IP kelasnya. Nah, jadi dengan ini kesimpulannya bahwa dengan bantuan komputer, bantuan router, kita bisa membuat dan bantuan Cisco Packet Tracer ya, kita bisa membuat simulasi sebelum kita mengimplementasikannya ke dalam jaringan yang sesungguhnya. Banyak kita temukan, dan ini adalah miniatur dari sebuah jaringan besar yaitu internet. Dari sini kita bisa belajar dari Packet Tracer, kita bisa belajar membuat suatu jaringan sebelum mengaplikasikannya ke lapangan, ke yang real, yang nyata. Kita bisa mengaplikasikannya melalui simulasi ini, dan ini akan mempermudah kita dalam membuat jaringan yang sesungguhnya sebelum kita melakukan kayak kabel dan segala macam. Baik, terima kasih. Kiranya ini bermanfaat dan mohon koreksi dan penilaiannya buat saya. Terima kasih dan selamat malam.